Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang kedua ini kita akan mengartikan Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Mari kita baca bersama-sama. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Sebelum kita mulai mengartikan, silakan ayat ini disalin di buku tulis kalian. Diberi jarak yang tinggi antara baris satu dengan lainnya, supaya bisa kita artikan di bawahnya. Jika sudah, mari kita mengartikan. Wa atidal qurba, dan berikanlah kepada keluarga dekat, haqqohu, haknya, wal miskina, dan kepada orang-orang miskin, wabna sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wala tubadir, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu, tabdhiro, secara boros. Innal mubadirina, sesungguhnya pemboros, kanu adalah ikhwana syayatin, saudara-saudara setan. Wa kana syaitonu, dan dia setan, lirabbihi, kepada Tuhannya, kafuro, sangat ingkar. Silakan bagi yang belum menyalin ayat ini di buku tulis, ditulis dan digarisbawahi seperti yang kalian lihat. Wala tubadir tabdhiro, kata yang bergaris bawah artinya, jika kalian sudah terbiasa mengartikan perkata, kalian akan lebih mudah menjawabnya. Ada yang tahu jawabannya? Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Betul sekali. Terjemah dari ayat ini adalah sebagai berikut. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut. Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekatmu hak mereka berupa kebajikan dan jalin silaturahmi. Berikan juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah. Janganlah menghambur-hamburkan hartamu pada hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat secara berlebih-lebihan. Sebab orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan atau boros adalah saudara-saudara setan. Mereka menerima godaan manakala setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya akan sama seperti sifat-sifat setan. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan sebagai berikut. Dan berikanlah, kasihkanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, famili-famili terdekat akan haknya, yaitu memuliakan mereka dengan menghubungkan silaturahmi kepada mereka, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, yaitu menginfakkan bukan kepada jalan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, artinya berjalan pada jalan setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Robnya, sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan olehnya. Maka demikian pula saudara setan, yaitu orang-orang yang pemboros. Boros adalah membelanjakan harta untuk membeli atau digunakan untuk hal-hal yang tidak mengandung manfaat yang berarti. Boros juga bisa berarti berlebih-lebihan. Di sini kita diajari untuk menghindari perbuatan yang mubadir, misalnya menghidupkan lampu di siang hari, tidak mematikan keran setelah cuci tangan, menghidupkan TV meskipun tidak ditonton, menghabiskan kuota internet untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan lainnya. Kuota internet kalian cukup untuk pembelajaran, tapi jika berlebih-lebihan untuk bermain game seharian, main TikTok atau Instagram seharian, tentu cepat habis. Itu bisa dikategorikan boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27 ini memberikan pelajaran sebagai berikut. Pertama, Allah menuntun kita agar tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Yang kedua, pemboros adalah saudaranya setan. Demikian materi rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia.
Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menanyakannya di kolom komentar. Apa sih hikmah dan manfaat kita bersikap rendah hati, hemat, dan sederhana? Salah satunya, kesederhanaan dan kerendah hatian dapat melahirkan rasa kasih sayang dan kecintaan terhadap sesama. Berbeda dengan sifat sombong, akan menjadikan manusia menjadi lupa diri sehingga cenderung suka merendahkan orang lain. Sifat sombong memiliki dampak yang kurang baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kedua, menghindari sifat boros dan mubadzir agar terhindar dari kesulitan dan kesusahan. Bersikap boros ketika sedang punya uang berlebih kadang pada akhirnya membuat kesulitan. Ketika uang yang dimiliki habis, begitu juga kuota internet boros berlebih-lebihan, akhirnya habis tidak bisa untuk belajar, untuk mengirim tugas Bapak Ibu guru, habis untuk bermain game dan sebagainya. Demikian bagian kedua bab rendah hati, hemat, dan sederhana. Di video berikutnya kita akan membahas ilmu tajwid, hukum bacaan mat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.